Pengumuman penting bagi yang menerima Bansos dan BLT mengenai pencairan bantuan sosial yang duluan cair di minggu pertama bulan Januari 2025. Ada beberapa Bansos yang akan cair duluan mulai tanggal 2 Januari 2025. Bantuan sosial apa sajakah yang cair di minggu pertama di tahun 2025? Simak info lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan keceriaan dan kebahagiaan dan serta cita-cita dan harapan bisa diwujudkan di tahun 2025. Nah, pada topik kita kali ini kita akan membahas bantuan yang akan ada pada bulan Januari 2025. Bagi para penerima Bansos PKH dan BPNT yang telah menerima bantuan pada bulan Desember, tentunya memiliki harapan besar untuk mendapatkan Bansos di tahun 2025. Pasalnya data penerima Bansos yang akan digunakan yaitu data tunggal terpadu sosial ekonomi adalah hasil sinkronisasi berbagai data dari kementerian, termasuk data DTKS Kementerian Sosial. Sehingga KPM yang selama ini menerima Bansos kemungkinan untuk mendapatkan Bansos kembali di tahun 2025 memiliki peluang yang cukup besar. Calon penerima Bansos di tahun 2025 mungkin ada yang bertambah dan mungkin juga ada yang berkurang. Karena hasil pemadanan berbagai sumber data dari kementerian dan lembaga dan dipadu-padankan menjadi data tunggal yang akan digunakan di semua kementerian dan lembaga dalam penyaluran bantuan sosial. Pada tahun 2025 ini, pemerintah telah menetapkan rencana alokasi belanja perlindungan sosial dalam buku 2 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Menyebutkan sebagian besar anggaran Perlinsos tahun 2025 dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat BPP yang terdiri dari belanja kementerian, lembaga, dan non-kementerian lembaga. Anggaran Perlinsos melalui kementerian lembaga direncanakan sebesar 151.397,9 miliar yang dialokasikan antara lain melalui yang pertama Kementerian Sosial, antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM dan Bansos Pangan atau Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM. Pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi anak sebanyak 42,4 ribu orang. Atensi lansia sebanyak 37,4 ribu orang. Atensi penyandang disabilitas sebanyak 64,1 ribu orang. Dan atensi korban penyalahgunaan naksa dan ODHIV sebanyak 14,5 ribu orang. 2. Kementerian Kesehatan untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta PBPU dan BP kelas 3. Yang ketiga, Kemendikbudristek dan Kemenak untuk pelaksanaan PIP bagi 20,4 juta siswa dan program KIP kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Serta yang keempat, BNPB untuk penanggulangan bencana. Anggaran Perlinsos melalui belanja non-kementerian lembaga direncanakan sebesar 342.668,3 miliar. Antara lain untuk penyaluran subsidi jenis BBM tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg sebanyak 8.170 juta kilogram, dan penyaluran subsidi bunga kur sebanyak 7,05 juta debitur. Selain melalui BPP, anggaran Perlinsos juga dialokasikan melalui TKD. Anggaran Perlinsos melalui TKD tahun 2025 direncanakan sebesar 10.650,0 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT dana desa bagi 2,96 juta KPM. Pemenuhan anggaran BLT desa diutamakan bagi desa yang memiliki warga miskin sesuai dengan data angka kemiskinan desa. Nah, selanjutnya Bansos apa sajakah yang cair di minggu pertama bulan Januari 2025? Yang pertama adalah bantuan PIP Kemendikbud. Nah, berdasarkan salah satu tayangan YouTube yang kredibel menjelaskan
pemerintah memperpanjang batas waktu aktivasi dan pencairan bantuan PIP tahun anggaran 2024 hingga 31 Januari 2025. Kebijakan ini memberikan kesempatan lebih bagi siswa yang belum sempat mengaktifkan rekening mereka. Sampai saat ini dilansir dari akun YouTube Gue Rahman menjelaskan ada total 6 juta siswa penerima bantuan PIP, baru 3,2 juta yang telah mengaktifkan rekeningnya. Masih terdapat sekitar 3,6 juta siswa yang belum menyelesaikan proses aktivasi. Data menunjukkan bahwa penerima SD mendominasi angka tersebut dengan lebih dari 2,1 juta siswa yang belum melakukan aktivasi. Disusul SMP sebanyak 489.000, SMA sebanyak 529.000, dan SMK sebanyak 433.000. Pemerintah mengimbau seluruh siswa penerima bantuan untuk segera melakukan aktivasi rekening dan mencairkan dana bantuan sebelum batas waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman, setelah libur dan cuti tahun baru 2025 bisa mencairkan bagi yang belum aktivasi dan mencairkan mulai tanggal 2 Januari 2025 hingga tanggal 31 Januari 2025. Kemudian bantuan yang kedua teman-teman yang direncanakan cair mulai tanggal 2 Januari adalah makan siang bergizi gratis. Dikutip dari laman Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI @pco.ri, program makan bergizi gratis dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah. Kemudian bantuan yang akan dicairkan di awal Januari adalah bantuan diskon tarif listrik yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2025. Pemberian stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik sebesar 50% untuk para pelanggan dengan daya 2200 volt ampere VA ke bawah. Adapun diskon tersebut berlaku mulai Januari hingga Februari 2025 mendatang. Jumlah pelanggan yang menerima diskon tarif listrik 50% mencapai 81,4 juta pelanggan rumah tangga yang terdiri dari 24,6 juta pelanggan dengan daya listrik 450 VA, kemudian 38 juta pelanggan yang 900 VA, lalu 14,1 juta pelanggan 1300 VA, dan 4,6 juta pelanggan 2200 VA. Kemudian yang dicairkan di awal Januari 2025 adalah bantuan beras 10 kg kepada 16 juta KPM. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah bakal memberikan bantuan pangan berupa beras 10 kg yang akan menyasar 16 juta keluarga penerima manfaat mulai Januari 2025. Hal ini berlaku selama 2 bulan periode Januari-Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi dalam konferensi pers di Jakarta Senin 16 Desember 2024. 2 bantuan pangan Januari dan Februari sudah diperintahkan Presiden kemarin, bahwa Bappenas akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan beras untuk 16 juta PBP penerima bantuan pangan 10 kg selama 2 bulan Januari-Februari 2025, kata Arief. Selanjutnya, bantuan yang dicairkan di awal tahun 2025 adalah bantuan PKH dan BPNT. Pada awal tahun 2025, pemerintah kemungkinannya masih menyalurkan bantuan PKH dan BPNT untuk sisa kuota yang belum tersalurkan di tahun 2024. Nah, sebagaimana pantauan hingga akhir tahun 2024 ini, masih disalurkan sisa kuota atau kuota penggenapan di kantor pos untuk anggaran yang tersisa bantuan PKH dan BPNT. Namun, di tahun 2025 untuk periode salur PKH dan BPNT tahap 1, jika saja disalurkan per 2 bulan, maka proses penyaluran dimulai di awal Januari hingga akhir Februari dan pencairan diestimasi pada minggu terakhir bulan Februari 2025 dan penyaluran menggunakan jasa PT Pos untuk pencairan per 3 bulan. Estimasi penyalurannya itu berada pada rentang minggu keempat dan minggu ke-3 bulan Maret 2024. Nah, teman-teman, itulah beberapa bansos dan subsidi yang disalurkan di awal tahun 2025. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.